kita masih bisa beribadah sampai saat ini, sungguh ini adalah hanya karena rahmat kemurahan daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, kita harus semakin mengerti rencana Tuhan. Kita harus semakin mengerti perjalanan rohani kita ini bukan hanya asal begitu saja. Kita bukan Kristen yang ikut-ikutan, tapi harus mengerti kehendak Tuhan dari firman-Nya. Dan kita harus sampai berpengalaman di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan kita maha kuasa, maka pengiringan kita juga ada di dalam pengalaman. Dan ini yang tidak akan bisa digoyahkan oleh apapun. Karena kita bukan hanya hafalan, bukan hanya seremonial, tapi firman Tuhan hidup dan boleh kita rasa dalam hidup kita. Dan ini terus menerus semakin meningkat sampai semua kegenapan firman Tuhan terjadi bagi kita. Saudara-saudaraku, kita akan melihat kehendak Tuhan dalam setiap waktu, setiap zaman. Nehemia pasal 9 ayat yang ke-7. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abraham dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Saudara-saudaraku, kita akan melihat tema dari firman ini. Allah senantiasa memilih yang terbaik. Allah senantiasa memilih yang terbaik. Ada baiknya kita akan baca bersama-sama, saudaraku. Nehemia 9 ayat 7, 1, 2, 3. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abraham dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, sejak Adam diciptakan oleh Allah dalam rencana Allah supaya manusia itu segambar. Dan ada baiknya saya baca biar kita tidak akan salah. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini saudara-saudaraku, Tuhan menciptakan manusia. Rencana Allah itu menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ini saudara-saudaraku. Dan kalau suatu waktu Adam ditempatkan di Taman Eden, tapi mereka tidak taat,
Apa yang Allah katakan, jangan engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi justru mereka makan. Mereka tidak dengar-dengaran. Dan terjadilah kerugian yang besar. Hilanglah rupa dan gambar Allah. Kemuliaan itu hilang dari mereka. Hilanglah pemeliharaan Taman Eden. Hilanglah suasana Taman Eden. Mereka harus keluar ke bumi. Saudara-saudaraku, maka Allah mulai memperhatikan keturunan dari Adam dan Hawa. Memang ada yang Allah mulai lihat baik, Habil yang selalu memperhatikan Tuhan, memperhatikan Allah. Dia senantiasa boleh membawa persembahannya dan diterima oleh Allah, berkenan kepada Allah. Kain yang tidak berkenan dengan persembahannya, cemburu, dan Habil ini dibunuh. Allah selalu memperhatikan mana yang terbaik. Ada keturunan dari Kain menjadi satu kelompok, tapi tidak menjadi lagi umat Tuhan. Maka dari pernikahan atau perkawinan Adam dan Hawa, lahir lagi namanya Set. Dan mulai itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Allah mulai melihat kembali mana yang terbaik. Mata Tuhan terarah kepada seorang yang bernama Henok. Ya. Di dalam kitab Kejadian pasal 6, saya ajak kita membaca biar semua kita lihat dari kebenaran firman. Sangat baik saudaraku, setiap perkataan itu dari firman, bukan dari kehendak manusia, bukan tafsiran, bukan bikin-bikin. Dan kalau firman yang menerangkan firman, pasti tidak salah. Tapi kalau sudah tafsiran manusia, tanggapan manusia, itu bisa salah. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Saudaraku, inilah baru hubungan yang intim dengan manusia. Tadinya dengan Adam di Taman Eden, tapi mereka melanggar firman Tuhan. Maka dalam perjalanan manusia belum ada yang bergaul dengan Allah. Baru Henok. Saudaraku, semoga kita juga semuanya menjadi pilihan Tuhan, pilihan Allah untuk senantiasa berjalan dengan kita, bergaul dengan kita. Haleluya. Sebab kalau Allah di pihak kita, indah semuanya, semua baik, saudara-saudaraku.
Ya. Jadi Allah melihat Henok yang terbaik. Allah mendekatkan diri. Allah mau menyatu dengan dia. Allah mau bergaul dengan dia. Saudara-saudaraku, kalau Allah bergaul dengan kita, itu hal yang luar biasa. Sebab kalau Allah di pihak kita, aman, saudaraku. Saat sekarang sulit mencari yang aman, tapi bersama dengan Allah kita aman. Semua kita mau berkata dulu, bersama dengan Allah kita aman. 1, 2, 3. Bersama dengan Allah kita aman. Haleluya. Ini pasti, saudaraku. Tapi ini perjuangan, pergumulan. Berusaha terus untuk menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi tidak asal begitu saja, saudaraku. Tetapi setelah Henok itu bergaul dengan Allah 300 tahun, dia diangkat oleh Allah, naik. Kemudian Tuhan mencari-cari lagi manusia, mana yang terbaik. Alkitab mengatakan pasal yang ke-6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Ada satu yang terbaik, saudaraku. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini yang dipercaya Tuhan, cuma satu ini. Nuh dengan istrinya, Nuh dengan 3 anaknya, Nuh dengan 3 menantunya. Lain itu nggak ada yang terbaik. Saudara-saudaraku, perjuangan kita di akhir zaman ini harus yang terbaik, kehidupan yang terbaik. Mau diberkati Tuhan? Amen. Harus begini, saudaraku. Nah, asal-asal begitu saja. Ya. Jadi diberkati Tuhan itu harus pergumulan. Tapi apapun yang terjadi, kalau kita di dalam kebenaran firman, yakin Tuhan memberkati. Usaha kita kecil pun bukan karena besarnya modal bikin berhasil, tapi kuasa Tuhanlah yang membuat seseorang berhasil. Dari tidak ada sekalipun, dari kosong, dari nol, sama dengan bumi ini, belum ada apa-apa, Allah bisa menciptakan semuanya. Ini sebabnya, saudaraku, apapun keberadaan kita, mungkin kita rasa kita nggak pinter, modal kita nggak ada, tapi kalau sungguh-sungguh bersama dengan Allah, bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya kita juga tidak boleh merasa mengecilkan orang yang masih nol. Kalau Tuhan yang mengangkat dia, memberkati dia, ada nyanyinya, yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi miskin.
Kira-kira begitu, saudaraku. Ya. Jadi Tuhan yang mengatur semua. Perputaran roda kehidupan manusia. Ini saudaraku. Orang yang dipilih Tuhan itu tetap maju. Hanya kekurangannya kalau dia jauh dari Tuhan. Kalau dia berpisah dari Tuhan. Yang memisahkan adalah dunia, yang memisahkan adalah keinginan daging, yang memisahkan adalah dosa. Tapi kalau masih menyatu dengan Tuhan, apa yang tidak dipikirkan oleh manusia, Allah bisa lakukan. Mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang dipihak oleh Allah, kalau Allah di pihak kita, siapa yang menghancurkan kita? Tidak ada. Siapa yang mau lawan kita? Tidak ada. Karena Tuhan yang Maha Kuasa, itulah benteng, itulah perisai kita. Itulah yang menolong, itulah yang memberkati, bahkan mampu sampai kita kepada hidup yang kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku, Nuh lepas dari bahaya air bah yang membinasakan dunia saat itu. Manusia sudah sangat banyak. Saya pikir itulah yang menjadi banyak bensin-bensin yang dibor, diambil, ya, karena itu dari fosil-fosil manusia. Jadi di mana dulu manusia yang paling banyak, di situ minyaknya banyak, saudara, kalau sudah diolah. Jadi saya pikir itu menjadi sumber-sumber yang saat ini negara-negara mana yang banyak bensin di situ, saudara. Maka hanya Nuh. Tetapi manusia itu dengan itu bukan benar-benar mencari Tuhan. Justru semakin lama semakin manusia pintar. Mereka lihat, oh ini tanah liat, oh ini ter, gala-gala. Artinya mereka bikin menara untuk berlawanan dengan firman Tuhan. Mereka cari nama, mereka cari kehebatan. Bukan nama Tuhan yang dibesarkan, bukan Tuhan yang dipuji, disembah. Sebabnya saudaraku, biar kita berusaha menyembah Tuhan yang benar. Ini saudara-saudaraku, apapun hidup kita ini adalah untuk menyembah Tuhan. Karena di sini kita nggak lama, saudaraku. Di sini kita disebut penumpang. Tidak ubahnya seperti kita kalau menumpang. Kalau yang dari sana 36, kalau yang dari Ciganjur M20. Ada apa Jetlingko lagi. Nah, saudaraku, ya seperti gitu aja. Sampai nanti di Trakindo turun, habis ongkos, turun, saudaraku, nyebrang, ibadah di Hotel Alam yang nyebrang. Nah, saudara-saudaraku, jadi cuma seperti itu kita numpang di sini. Kenapa? Karena Tuhan bikin kekekalan. Nanti di surga, di situ kita menyembah Dia selama-lamanya. Ini saudara-saudara. Itu sebabnya Tuhan membiarkan semua. Dan saat itulah Tuhan berkata, Abraham,
yang dipilih yang rasa Allah lihat bisa dibimbing, bisa penurut, bisa setia, bisa memiliki karakter yang berkenan kepada Tuhan. Ini saudaraku, harus sampai begitu kita ini. Dan asal begitu jadi orang Kristen. Tadi harus Tuhan lihat bahwa kita ini baik, sehingga Dia memilih kita. Dan nanti sampai segambar dengan Dia dalam rupa Tuhan Yesus Kristus. Kesana arahnya. Jadi Kristen itu bukan asal-asalan, saudaraku. Kita harus sampai nanti segambar dengan Tuhan. Itu sebabnya ada penyerahan untuk itu, ada karakter untuk itu. Ini saudara-saudaraku, pemerintah, sekolah-sekolah, mereka bisa mendukung orang-orang yang dianggap karakternya baik. Dikasih apa? Beasiswa. Amin, saudaraku. Mana ada beasiswa buat yang goblok? Tak ada. Mana ada beasiswa buat orang malas? Tak ada. Tapi kalau dia lihat sungguh-sungguh ada karakter untuk berhasil, orang juga berani kasih beasiswa. Saudara-saudaraku, Tuhan juga begitu, saudara. Itu sebabnya kita mau berserah kepada kehendak Tuhan. Tuhan, aku serahkan hidupku, biar kita menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, kehidupan yang dipilih oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Abraham dilihat oleh Allah. Ini saudara-saudaraku, ini harus sampai kita perhatikan ini, supaya kekristenan kita ini tidak ragu-ragu. Semua itu ada prosesnya, istilahnya ada gennya, saudaraku, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan kita bisa melihat dari Alkitab. Jadi keselamatan kita tidak ragu-ragu, saudara. Ditambah lagi orang yang menerima Tuhan dengan baik, ada langsung pengalaman dalam hati, ada langsung kontak batin dengan Tuhan, dengan Allah, sehingga seperti Henokh bergaul dengan Allah. Untuk saat sekarang itu masih bisa terjadi dalam pengalaman roh kita. Itu sebabnya kadangkala orang kalau tidak benar-benar penyerahannya, membiarkan perang di dalamnya. Kadang iblis masuk, kadang Roh Kudus dibiarkan masuk. Ada ketenangan, saudaraku. Tapi kalau kita biar hanya membuka hati untuk Tuhan, sehingga kita boleh menyanyi, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Itu kita bergaul nanti dengan Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus, jamalah aku. Ada jamaah Tuhan, saudaraku, pengalaman harus. Jadi kekristenan itu makanya nggak bisa goyah. Kalau Kristen yang sudah benar-benar tidak bisa digoda, setia sampai akhir. Ini saudara-saudara, ada. Tuhan memilih Abraham, dialah yang terbaik saat itu. Apalagi nanti kalau Tuhan Yesus datang, pemilihannya itu benar-benar, saudara, seleksinya itu benar-benar. Ya. Makanya sekolah-sekolah yang baik
Harus benar-benar nanti keluaran dari sekolah itu orang-orang yang berhasil. Ada pejabat, ada dokter. Nah, kalau dari sekolah banyak yang jadi menteri, wah itu sekolah favorit itu langsung. Ini saudara-saudaraku, makanya ada universitas favorit, ada SMA favorit. Ini saudara-saudaraku. Kejadian pasal 12. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ini tadi yang kita baca dari Nehemia 9 ini tadi. Ini keterangannya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ada yang bantu baca ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Ya, saudara-saudaraku, ini Tuhan percaya kepada Abraham, dan Tuhan yakin Abraham ini bisa berkenan kepada Tuhan, kepada Allah. Saudaraku, ini bagaimana penyerahan kita? Kalau kita mau berkata, Tuhan, kerinduanku adalah untuk berkenan kepadamu. Dan kalau kita yang imani, jadilah seperti iman kita. Jadi cita-cita kita, saudaraku, jangan cuma cita-cita ya seperti orang yang belum kenal Tuhan. Ya, cita-cita orang yang dalam Tuhan berbeda dengan cita-cita di luar Tuhan. Kalau cita-cita orang di luar Tuhan harus dengan segala kemuliaan, semua berhasil karena kemuliaan. Tapi kalau dalam Tuhan, saya berhasil karena kemurahan Tuhan. Ini saudaraku. Jadi cita-cita kita harus ada kehidupan yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita lihat Abraham di sini dan istri seperjanjian yang nantinya akan mendapatkan berkat itu, mulai dari pribadi mereka sampai anak mereka, sampai disebut
bangsa-bangsa. Nah, inilah saudara-saudaraku. Jadi jelas sekali kalau kita boleh membaca di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-9. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ini saudara-saudaraku. Ada yang bantu baca 11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati hai. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu sudah cukup. Nah, jadi saudara-saudaraku, bukan karena kebiasaan, bukan karena cara-cara yang dipikirkan, matematika dunia, tapi semua karena firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Dan banyak orang bingung. Tapi kalau orang Kristen gak boleh bingung, saudara. Yang mana yang dipersembahkan? Ya, menerima janji itu istrinya adalah Sarah. Dan kalau kita lihat lagi pasal 17, ayat 15 ya. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarah. Jangan engkau menyebut dia lagi Sarai. Ya, ini saudara-saudara ya. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Jangan engkau menyebutnya lagi Sarai, tapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa akan dilahirkan daripadanya. Ini saudara-saudaraku, pegangan kita, harus kita yakin. Yang diberkati Tuhan menjadi pilihannya, menjadi umatnya dari Abraham, istrinya Sarah, dan nanti anak mereka. Anak mereka siapa? Ishak. Ini saudaraku, ini yang dipilih oleh Tuhan. Karena firman, hanya karena firman, bukan lagi karena kebiasaan manusia. Karena Sarah sudah mandul, siapa mereka ketawa-ketawa? Mungkinkah kadang-kala begitu saudaraku kepada janji Allah itu? Tapi kalau sudah terjadi baru, nggak ada yang bisa tertawa lagi. Luar biasa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini saudara. Bukan dengan cara dunia, bukan dari gagah, bukan karena kuat, tapi karena kuasa Allah, karena roh Allah, semua boleh jadi. Ini saudara-saudara. Jadi ibu bangsa-bangsa itu yang dipilih oleh Tuhan, mulai Abraham dan
perjanjiannya kepada istrinya Ishak. Memang karena mereka kurang yakin, Sarah bilang, inilah hambaku ini, ambil, dikasihlah dari Mesir. Memang itu juga menjadi bangsa yang besar, tapi bukan bangsa umat Tuhan. Bahkan disebut dalam Kejadian pasal 16 ayat 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ini katanya kepada Hagar yang melahirkan Ismail. Apa dia bilang? 12. Mari kita sama-sama. Kalau mau ngikuti sini boleh, mau Alkitab boleh. Sudah dapat? Kejadian 16 ayat 12 sekarang. 1, 2, 3. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El-Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Nah, ini saudara-saudara. Jadi anak yang nggak ada damai. Tapi kalau nanti kita dipilih dalam Yesus, Yesus adalah Raja Damai. Jadi kita ini harus suka berdamai, saudara. Haleluya. Bahkan pengampunan yang tidak habis-habisnya. Haleluya. Jangan kontok-kontokan, saudaraku. Itu namanya adalah tabiat dari keledai liar. Tapi kita adalah anak domba Allah. Yesus menjadi contoh kita. Kita sudah dengar di hari yang lalu, domba yang diam digiring ke pembantaian. Domba yang diam digiring kepada yang mengguntingi bulunya, tidak membuka suaranya, mulutnya. Tapi di sini anak dari Hagar disebut seorang laki-laki lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Jadi tabiat ini, saudaraku, nggak dipilih Tuhan. Makanya kita, saudara-saudaraku, kalau ada apa-apa, jangan langsung pikiri apa jawabnya. Biasanya begitu, saudaraku. Nanti dia bilang gini, saya bilang ini. Dia bilang gini, dia bilang gini. Kayak bulu tangkis. Dicemes dari sini, cemes ke sana. Sampai mati pun dicoba dikembalikan. Tapi kalau anak Tuhan, saudaraku, kalau kita dicaci maki, jangan balas. Haleluya. Jadi ingat bulu tangkis. Bulu tangkis harus kembali, harus kembali. Kalau kita dijahati, jangan balas. Haleluya. Ini kalau kita, saudaraku, karena Tuhan kita adalah Raja Damai. Yang kita ikuti adalah Raja Damai. Kita adalah anaknya Raja Damai. Haleluya. Amin, saudaraku. Jadi muka kita harus kelihatan damai semua. Nggak ada yang jendul-jendul urat-uratnya karena marah. Nggak ada yang lehernya kelihatan karena bersoal jawab nggak habis-habis. Belum ngomong sana, jawabnya sudah dicari dulu. Bulu tangkis, ingat, saudaraku, harus ditangkis memang. Tapi kalau kita pasrah, Yesus anak domba Allah. Haleluya, saudaraku.
Ini jadi Ishak dipilih oleh Tuhan. Dan nanti selanjutnya Yakub dipilih oleh Tuhan. Yakub punya saudara siapa? Esau. Esau juga itu ada hubungannya dengan itu. Suka di mana? Di padang. Kerjanya apa? Berburu. Nggak ada tenang, saudaraku. Anak Tuhan yang diberkati Tuhan harus ada damai, ada tenang. Haleluya. Ini biar Tuhan tolong kita, saudaraku. Jadi di mana-mana juga harus kelihatan kita tenang. Ada damai, saudaraku. Jangan gontok-gontokan, jangan ribut. Harus nanti, mudah-mudahan orang yang ibadah di sana itu, nggak ada yang tukang ribut, nggak ada yang gontok-gontokan, aman, damai. Saudara-saudaraku, ya harus terjadi karena kita adalah anak-anak yang dipilih nanti di dalam Yesus Kristus. Ini saudara-saudaraku, jadi Abraham dengan istrinya baru nanti langsung kepada Ishak dan Yakub. Sehingga Tuhan sudah lihat Yakub ini masih dalam kandungan, tabiatnya itu tenang, saudaraku, beda dengan Esau. Dan Yakub ini berani, teguh. Dia diakalin juga, dia diam, dikerjakan, nggak lari, nggak ngomel. Ini saudara-saudaraku, beda dengan Esau, baru lapar dikit langsung dijual apa? Kaki sulungnya. Langsung, saudaraku. Nah, jadi ini artinya gini. Alah, begitu. Gak usah tuan-tuan. Apa? Gak usah gereja-gereja. Itu kayak begitu sifatnya Esau, saudaraku. Belum apa-apa, udah berani dia. Gak ada keteguhan. Beda kalau Yakub. Tenang. Dia kali juga. Ya, berapa kali dia kali? 10 kali. Dia kali pun 10 kali. Dia tenang, diam, dikerjakan sampai dia benar-benar diberkati oleh Tuhan. Karena janji itu adalah bagi mereka yang teguh dan yang setia. Haleluya. Kadang kita dibawa ke dapur sengsara, saudara. Haleluya. Saya lihat-lihat, saudaraku, udah jam berapa kita? Baru 9 lebih ya. Masih ada waktu kita berapa nih? Masih banyak ya. Haleluya. Baiklah, kita sudah melihat dari tadi Nuh dipilih untuk lepas dari air bah. Abraham dipilih untuk keluar dari kesombongan Babel, Ur Kasdim. Dialah yang terbaik dan dia menerima janji untuk diberkati dengan istrinya Sarai. Dan anak mereka adalah Ishak. Lahir karena firman, bukan karena kebiasaan. Lahir karena janji. Bagi manusia sudah mustahil, tapi bagi Tuhan, sekali Tuhan berfirman pasti digenapi. Yang penting kita mau setia. Saudara-saudaraku, bagaimana keselamatan dan berkat kepada kita? Bagaimana janji kepada kita? Di dalam Matius pasal yang pertama,
ada silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi tadi Abraham yang terpilih itu, dari situ kita nanti istilahnya kalau kata sekarang gennya itu dari sini nanti kita lihat. Langsung terus Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Jadi ini semua adalah yang terpilih, saudaraku. Baru nanti kalau kita boleh lihat ayat 17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi itu terus menerus itu, nggak ada putusnya. Nah, jadi nanti sampai kepada Kristus. Saudara-saudaraku, kita bersyukur nanti kita mau menyanyi, kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih dari umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya. Mau boleh kornya? Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami, terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami. Haleluya. Itu dari Abraham loh itu sampai kepada Yesus. Dan Efesus 1 ayat yang keempat, kita dipilih di dalam Yesus Kristus. Ini jurusan gennya itu. Jadi kalau tadi Habel dibunuh, abangnya siapa tadi? Kain tersingkir. Nah, terus ada lagi Set, ada lagi Henok, ada lagi yang lain-lain. Tinggal Nuh. Nanti dari situ banyak lagi suku-suku keturunan dari Nuh yang lain. Tapi nanti yang terpilih dari Abraham. Haleluya. Menjadi bangsa lewat mereka. Dan makanya harus jelas dari Abraham sampai kepada Yesus. Haleluya. Dulu saya nggak suka baca apa ini silsilah ini. Tahu-tahu ini sangat penting karena DNA-nya itu sampai ke kita. Haleluya. Jelas sekali semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Baca dulu Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Nah, di dalam Dia itu siapa? Yesus Kristus. Ini saudara-saudaraku. Jadi jelas sekali. Efesus pasal 1 ini kita diberitahu, ya, mulai 3 dulu ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Jadi di dalam Yesus kita dipilih. Karena apa, saudara-saudaraku?
itulah urutan dari Abraham 42 keturunan. Karena 14 kali 3 ya. Nah, tadi kan begitu. Nanti baca di rumah ya, biar jelas. Itu urutannya. Dan diulang lagi dalam Galatia pasal 3 ayat 24, 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya. Ini saudaraku, jadi jelas sekali. Nah, jadi mulai Nuh dipilih, Henok, Nuh, Abraham, dan terus anak-anaknya sampai kepada Yesus. Dan di dalam Yesus, di situ sudah bangsa-bangsa. Karena sebelumnya Yesus masih hanya bangsa Israel, satu bangsa. Tapi kalau di dalam Yesus, semua bangsa-bangsa. Nah, inilah kita. Haleluya, saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Di dalam Yesus kita dipilih. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Haleluya. Ini saudara-saudara. Saya senang kalau kita baca Galatia 3 ayat 29, biar dimeteraikan dalam hidup kita masing-masing. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, saudara-saudaraku, kalau nanti kita lihat lagi, ya, perempuan-perempuan itu ada baiknya saya baca, saudara, biar semua kita jelas mengerti, supaya kita semakin setia dalam Tuhan. Galatia pasal yang keempat, mulai 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Kita seperti Ishak anak janji. Haleluya. Kalau kita di dalam Yesus. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Nah, karena itu saudara-saudaraku, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Ini saudara-saudaraku. Kalau kita baca juga, ya, baca dah mulai ayat 21. Ya, tolong. Hagar dan Sarah, katakanlah kepadaku, hai kamu yang hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis
Bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-soraklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Saudara-saudaraku, biar kita tetap teguh, tetap setia. Kita sudah mengerti bagaimana lanjutan pemilihan itu bagi kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh meninggalkan hidup lama, menjadi baru dalam Yesus, kita mengalami bahwa kita telah dipilih. Dan saudara-saudaraku, ini tidak bisa disangkal. Ini Alkitab sudah ditulis ya dengan begitu lama, sebelum kitab-kitab yang lain ada. Itu sebabnya untuk menyangkal ini hanya satu kata orang, itu palsu. Karena tidak ada lagi jalan yang lain. Semua jelas sekali, saudara-saudara. Bahkan nanti kalau kita lihat pemilihan di dalam Yesus itu melalui 12 rasul-rasul. Pemilihan dari bangsa Israel itu 12 suku. Siapa bisa mengucapkan 12 suku bangsa Israel? Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Gad, Aser, Isasar, Zebulon, Naftali, Benjamin, Yusuf. Ya udah, pokoknya sudah tahu, saudaraku. Itu dikunci semuanya. Surga yang benar itu pintu-pintunya. 12 anak Yakub, 12 rasul Tuhan. Haleluya. Ini nggak bisa dibantah. Makanya kita nggak usah bingung, nggak usah mempercayai yang lain-lain. Semua sudah ditetapkan. Wahyu pasal 21. Boleh, ada yang bantu. Mulai 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu kristopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbang tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Ya, cukup dulu. Saudara-saudaraku, inilah Yerusalem baru yang akan kita tuju. Haleluya. Luar biasa.
semua permata pilihan. Nah, orang-orang yang ke sana juga semua orang terpilih. Tidak ada yang tidak terpilih. Dan pintu-pintunya itu kita baca sekarang ayat yang ke-12. Tolong. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ya, 12 suku. Tadi kita sudah sebutnya, mulai Ruben sampai kepada Benjamin. Itu saudaraku. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Ini dari sini semuanya. Makanya kita tadi sampai di dalam Yesus itu dari Abraham, Ishak dan Yakub. Baru Yakub ada berapa anaknya? 12. Itu pintunya saudaraku. Gak ada yang lain. Dari mana pun gak ada. Baru 13. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul anak domba itu. Haleluya. Siapa yang bisa menyebutkan 12 murid Yesus? Ayo kita dulu berapa aja yang bisa? Simon Petrus, Yohanes, Andreas, Judas diganti. Siapa gantinya Judas? Matias. Ayo, siapa lagi? Bartolomeus, Thomas, Filipus. Ya, itu namanya itu ada di sini. Jadi dari 12 suku Israel, anaknya tadi dari 12 murid Yesus. Haleluya. Itu nggak ada lagi pintu masuk. Ini saudara-saudaraku. Jadi harus jelas keimanan kita berdasarkan firman Tuhan. Dan kalau kita benar-benar mau meninggalkan kehidupan lama, hidup baru di dalam Tuhan, Roh Tuhan akan menolong kita. Seperti Tuhan langsung berbicara dengan kita, bergaul terus tiap hari. Tapi harus kita berserah kepadanya, mau hidup dalam kebenaran. Tidak ada lagi yang lama, semua yang baru. Ini saudara-saudaraku menjadi pilihan. Wahyu 21 ayat 5. Ayo. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin. Pagi hari ini biar kita semua dijadikan baru, sehingga nanti kita boleh memasuki pintu-pintu gerbang itu, kita tidak ditolak. Karena pintu gerbang itu semua pilihan. Batu-batu permata itu pilihan. Tidak ada batu kali, saudaraku. Yang asal-asalan di mana aja ketemu. Tapi itu batu permata yang sudah dipoles. Dan kita juga semua adalah orang-orang pilihan yang dibawa menjadi memiliki tabiatnya Yesus Kristus. Haleluya. Roma pasal yang ke-8. Ini yang terakhir. Roma pasal 8. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Kita tadi dipilih di dalam siapa? Dalam Yesus.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya kita harus meneladani Yesus, supaya kalau dia naik, kita juga naik. Kalau kita di surga, kalau Yesus di surga, kita juga sudah ada coupling. Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat. Oh haleluya. Ada coupling kita di surga. Amin. Tapi harus benar-benar kita dibawa. Pilihan itu harus memiliki tabiatnya Yesus. Amin. Ya. Yesus itu marah hanya kalau orang tidak benar di hadapan Allah. Selain itu kita semua harus damai, saudara. Haleluya. Inilah pilihan. Dan kalau kita dipilih untuk masuk surga, di sini Tuhan akan jadikan kita satu percontohan yang terbagus. Ini saudara-saudara. Masa kalah sama kuburan? Apa kuburan? Ada kuburan percontohan. Ini saudara. Tapi kalau kita langsung Tuhan, batu permata semua pilihan. Anak-anak Tuhan juga pilihan. Nuh tadi pilihan. Haleluya. Abraham pilihan. Ishak pilihan. Yakub pilihan. Kita juga semua pilihan. Tapi harus dibawa segambar dengan Yesus. Tuhan sangat memberkati kita di sini sampai ke surga.